Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Dewi Furun Aini ya. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi presenter yang baik. How to be a good presenter. Bagaimana definisi presentasi, pidato, presentasi, dan mengajar, syarat utama jadi presenter, persiapan sebelum presentasi, persiapan presenter, persiapan materi, dan bagaimana memulai presentasi dan juga menutup presentasi. Dan kita tahu tampilan ya ataupun performa kita ketika kita mempresentasikan sebuah materi itu akan menjadi satu nilai plus begitu ya ketika kita dalam wawancara, ketika kita akan mengikuti seleksi tes karyawan, mengikuti dan ketika presentasi itu akan menjadi satu hal yang bagaimana orang lain memberikan kesan kepada kita, memberikan penilaian kepada kita, ya. Oke. Yang pertama, definisi dari presentasi. Jadi presentasi sendiri diartikan sebagai media untuk mengemukakan atau memperkenalkan suatu gagasan, ide, produk, jasa, laporan di hadapan satu ataupun banyak orang. Dan tentunya dalam proses untuk menarik minat atau sambutan pihak lain. Jadi berusaha juga persuasi ya, mempengaruhi juga. Nah, bagaimana persamaan dan perbedaan antara mengajar, presentasi, dan juga pidato? Kita tahu sendiri ya, ketiga hal ini dalam proses mengajar, pidato maupun presentasi ini menjadi satu irisan yang sama, merupakan tampilan seseorang ketika dia berada di depan umum begitu ya, yang nanti pada masing-masing ada tujuannya ya. Tujuannya yang ketika mengajar berarti dia menyampaikan satu pesan berupa bagaimana informasi, pengetahuan, knowledge ya yang ingin disampaikan kepada peserta didik begitu ya, ataupun ingin memberikan pemahaman terhadap value, nilai-nilai tertentu begitu. Pidato biasanya digunakan bisa untuk acara resmi maupun tidak resmi begitu, dan juga presentasi sendiri mempresentasikan ya, ingin memahamkan atau menjelaskan satu konsep bangunan teori tertentu yang kemudian bisa diberikan contoh-contoh konkret begitu ya, agar semakin memahamkan dari isi dari materi presentasi kita. Nah, syarat utama jadi presenter yang pertama adalah PD, percaya diri. Yakinkan bahwa Anda itu seolah-olah sebagai seorang aktor atau selebritis yang ditonton oleh banyak orang karena Anda menjadi pusat perhatian. Dan jaga langkah dan juga nafas, sinkronisasikan raut muka dengan senyum yang menawan dan juga alamiah tentunya ya. Dan kuasai materi, pemahaman dan penjiwaan bahan presentasi. Latihan yang cukup, melakukan presentasi sebanyak-banyaknya, dilatih begitu ya, dimanapun dan kapanpun. Dan karena tanpa kita melatih, ada latihan-latihan berulang kali ya, jangan berharap menjadi presenter yang handal ataupun yang memang kemudian dengan performa terbaik begitu. Kemudian tips sukses dari best presenter ya. Tips sukses jadi presenter ala Choky Sitohang ya, contohnya yaitu harus memiliki kepercayaan diri ya saat berhadapan dengan kamera. Pengetahuan yang luas juga dibutuhkan untuk menyampaikan objek atau program kepada masyarakat. Dan tentunya harus terus belajar dan berbicara begitu ya. Latihan public speaking dan juga bagaimana beberapa keterampilan yang harus dimiliki untuk bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Ada eye contact, ada kontak mata ketika berbicara, dengan penguasaan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain begitu ya. Bagaimana ketika berkomunikasi dengan orang lain harus adanya antara komunikan dan juga komunikator ya, ada relasi yang timbal balik begitu ya, ada take and give, memberikan pesan, ada umpan balik begitu ya, yang pastinya positif begitu ya, yang saling menjalin relasi-relasi yang keterhubungan
secara emosi, dan mereka melihat dari raut wajah kita, ekspresi ataupun body language kita, itu juga menjadi satu komunikasi juga. Nah, how to be a good presenter ya. Persiapan sebelum presentasi apa saja ya. Pastinya persiapkan mental dan fisik. Tetapkan tujuannya untuk apa. Ya, menganalisa pendengar, kira-kira audiensnya ya, ini dari kalangan mana saja, kemudian apakah kemudian membutuhkan kemampuan tertentu. Kalau semisal yang dihadapkan adalah orang-orang pada tingkatan formal begitu ya, pejabat. Jadi kita harus tahu ini audiensnya siapa ya. Dan mendesain bahan presentasi dan juga posisi alat bantu pastinya juga akan menjadi satu nilai plus ya bagi seorang presenter ya, ketika dia menguasai penguasaan IT, kemudian ada beberapa hal alat bantu yang lain, sehingga akan mendukung performa dia ketika dia menjadi presenter. Ya, persiapan fisik ya, pastinya berlatih, atasi rasa takut, kenali medan, istirahat yang cukup, pilih pakaian yang tepat, penampilan yang tepat ya, jangan sampai salah kostum begitu ya ketika nanti betul-betul presentasi ya, harusnya acara formal dia malah menggunakannya pakaian-pakaian yang tidak formal, itu kan juga malah tidak sesuai. Jadi pastinya sesuaikan ketepatan dan yang lain-lain juga, dia harus mampu belajar itu. Kemudian bernafas dengan rileks ya, tentunya karena ketika seseorang dalam kondisi stres ya, bernafasnya pun juga semakin pendek. Jadi ini harus dikelola ketenangan, kondisi rileks ya. Ini juga akan menunjukkan performa dari seorang presenter. Nah, bagaimana mengatasi rasa takut? Buka diri ya, temukan kelebihan dan kekurangan serta mengakuinya, kekurangan kita. Kemudian hindari pikiran negatif. Kadang kita itu sudah dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan diri kita sendiri yang sebenarnya tidak terwujud ya. Kadang kita sendiri yang menakut-nakuti, saking overthinkingnya ataupun saking negatif thinkingnya, maka itu betul-betul real terjadi seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan itu juga akan benar-benar terjadi pada kondisi realita kehidupan kita. To be positive thinking ya pastinya. Kemudian kuasai dan pelajari banyak informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian harus ada yang pertama kali. Jadi artinya ketika kita diminta untuk tampil yang pertama, ya why not begitu ya, karena kita sudah mempersiapkannya dengan baik, ya nggak apa-apa. Kadang kan yang menjadi kekhawatiran, ketakutan adalah ketika menjadi yang pertama. Oke. Selanjutnya, persiapan materi presentasi atau data. Hindari penampilan data yang banyak atau detail ya, sebaiknya gunakan ringkasan atau summary. Template jangan terlalu banyak warna. Gunakan gambar dan grafik agar lebih mudah dimengerti. Gunakan warna teks dan juga background yang berlawanan sehingga tulisan ataupun poin-poin yang akan kita sampaikan itu betul-betul clear, jelas begitu. Persiapan alat bantu, kuasai tombol-tombol yang ada, atur posisi yang baik, suara ya, pengaturan suara, sesuaikan penerangan atau lampu. Jangan berdiri di depan LCD ya, karena akan menutupi pandangan dari audiens. Review dan preview setiap slide. Dan untuk persiapan alat bantu ya, bisa posisi alat bantunya berkaitan dengan layar proyektor, letaknya posisinya di mana, flip chart ya, layar proyektor. Terus kemudian posisi kita berdiri di mana yang tepat, itu juga menjadi hal-hal yang harus diperhatikan detail-detailnya. Nah, oke, how to be a good presenter. Kita memulai presentasi. Ya, tahapan memulai presentasi. Mulailah presentasi dengan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Ya, kalimat pembuka meliputi salam pembuka, berkenalan ya, nama Anda, kemudian organisasi atau perusahaan Anda, tujuan dan agenda, ya, menarik perhatian dengan contoh kita menggunakan anekdot, humor atau kalimat-kalimat yang menyapa gitu ya. Kemudian inisial benefit statement ya, atau
kita bisa menyampaikan cuk-cuk begitu ya, menyampaikan pantun ataupun apa yang bisa ice breaking kondisi yang tadinya mungkin masih belum cair begitu ya, dengan orang-orang baru ya. Kita bisa mencairkan suasana itu tadi dengan beberapa ice breaking tertentu ya. Tentunya juga bisa menjadi satu alternatif pilihan. Ya. Dan jangan menyampaikan guyonan dengan berlebihan, karena kita harus tahu kondisi ya, karena ini tujuannya adalah menjadi presenter yang bisa menyampaikan pesan kepada audiens, yang tujuannya adalah audiens bisa memahami pesan yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ice breaking untuk menjalin keakraban dengan peserta. Ya, saat menyampaikan presentasi, ya tidak ada salahnya kita juga menggunakan body language tertentu untuk meyakinkan ya apa yang kita sampaikan. Bisa berdiri dengan tegas, tubuh yang seimbang, berjalan, berpindah dengan tujuan tertentu begitu ya. Kita bisa menyapa dari audiens sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, ya, belakang. Kita bisa menyapanya untuk bisa mengakrabkan dengan audiens kita. Dan jangan lupa menghadap untuk mendengar, eye contact tentunya, karena kita komunikasi dengan orang lain. Bagaimana orang lain bisa menerima kehadiran kita kalau kita tidak bisa menjalin secara kontak mata dengan mereka. Ini wujud kita berkomunikasi. Oh oke, ada pesan yang disampaikan, ada pesan yang diterima, mereka paham ya. Kita bisa mengetahui dari ekspresi mereka. Oh, mereka mengangguk, berarti mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Wajah yang bersahabat ya, jangan kemudian terlihat sinis ataupun kaku itu ya, terlihat grogi dan yang lain-lain. Itu juga akan mempengaruhi begitu. Kemudian ya, wajah yang bersahabat dan jadilah diri kalian sendiri dengan gaya kalian sendiri. Dan hal yang perlu dihindari saat presentasi adalah gerakan gugup, bermain dengan koin, spidol, memasukkan tangan di saku celana, melipat lengan, dan terlalu banyak bergerak. Ini kalau bisa dihindari begitu ya, karena kita malah menunjukkan kalau kita dalam kondisi gugup, grogi, nervous gitu ya. Dan ketika menjawab pertanyaan peserta, kalau bisa diupayakan bisa ada kontak mata, tunjukkan minat, ulangi dan perjelas pertanyaan, jangan membelakangi peserta lain, dan untuk pertanyaan yang bersifat jebakan bisa dikembalikan kepada si penanya. Jangan terlibat perdebatan yang tidak perlu dengan penanya. Dan dalam proses menutup presentasi, tutup presentasi dengan kesimpulan, himbauan atau saran, feedback ya, dan langkah lebih lanjut, dan ucapkan terima kasih dan salam. Ya, jadi begitu bagaimana how to be good presenter, dari segi persiapannya seperti apa, memulai presentasi, proses menjelaskan, dan juga menutup seperti apa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi a good presenter. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.